Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester praktikum struktur data dengan saya sendiri, Jaisha Malik Al-Arsh, dengan NIM 23010203. Saya dengan Ilham Rahimawati dengan NIM 23010202. Dan saya Desti Novianti dengan NIM 2301102035. Next. Definisi. Graf adalah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan atau koneksi antara objek-objek tertentu. Dalam matematika dan ilmu komputer, graf terdiri dari himpunan simpul, nodes atau vertices, dan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan pasangan simpul tersebut. Graf digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan komputer, analisis sosial, rute transportasi, dan banyak lagi. Next. Berikut adalah konsep dasar dari graf adalah ada simpul dan sisi. Simpul bisa kita sebut sebagai vertex dan sisi kita disebut sebagai edge. Definisi simpul ini adalah entitas dasar dalam graf yang mempresentasikan objek atau titik. Misalnya, dalam jaringan sosial, simpul bisa mempresentasikan individu. Dalam jaringan komputer, simpul bisa mempresentasikan komputer atau jaringan. Berikutnya adalah sisi atau edge. Ini adalah hubungan antara dua simpul dalam graf. Sisi dapat memiliki arah dalam graf berarah atau direct graf, atau tidak memiliki arah dalam graf tak berarah atau undirect graf. Sisi juga dapat memiliki bobot atau bisa disebut dengan weight yang mempresentasikan biaya, jarak, atau nilai yang lain dengan hubungan tersebut. Penjelasannya, graf memiliki minimal 4 vertex, menambahkan beberapa edge ke graf, mencetak adjacency matriks atau list dari graf, dan melakukan transversal atau penelusuran mulai dari vertex 0 menggunakan algoritma tertentu seperti BFS atau DFS. Next. Nah, untuk graf ini kita menggunakan strap dan integer view untuk menyimpan jumlah vertex dalam graf. List integer adjacency yaitu deklarasi sebuah pointer yang menunjuk ke sebuah array of list integer yang tadi. Selanjutnya, dalam public graph untuk baris ke-13 di sini ada this v sama dengan v, yaitu artinya menginisialisasi variabel anggota v dengan nilai parameter v yang diberikan saat pembuatan objek graf. Selanjutnya, adjacency sama dengan new list integer v, yaitu deklarasi sebuah pointer adjacency yang menunjuk ke sebuah array of list. Setiap elemen dalam array ini adalah sebuah list integer kosong yang diisi dengan vertex. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi add edge v dan w ini, yaitu vertex yang akan dihubungkan. Selanjutnya menambahkan vertex w ke dalam daftar adjacency dari vertex v. Mengapa kita memakai fungsi pushback? Karena ketika kita memanggil pushback pada adjacency v, kita sebenarnya menambahkan vertex w ke akhir dari daftar adjacency vertex v. Untuk selanjutnya, baris ke-21, kita menambahkan fungsi remove edge yang gunanya untuk menghapus sebuah edge antara dua vertex. Untuk v dan w ini, yaitu vertex yang akan kita hapus. Dan di sini berarti yang baris 22 artinya menghapus edge dari vertex v ke vertex w. Terus selanjutnya kita menambahkan fungsi remove vertex. Gunanya untuk menghapus sebuah vertex beserta yang terkait dengannya. Untuk v, yaitu vertex yang akan dihapus. Kita menggunakan pink for untuk baris nomor
27 artinya kita menghapus semua edge yang menuju ke vertex V. Nah, untuk adjacency V clear artinya menghapus semua elemen dalam daftar adjacency dari vertex V itu sendiri. Oke, selanjutnya kita menambahkan fungsi print adjacency matrix. Di sini kita menggunakan looping for dan variabel i yaitu untuk baris dalam matriksnya, kemudian variabel j untuk kolom dalam matriks. Untuk baris nomor 36, kita menggunakan boolean dalam variabel collected untuk melacak apakah ada edge antara simbol i dan j. Jika ada, maka tulisannya true, tetapi jika tidak, tulisannya false. Nah, untuk baris nomor 37, netbor yaitu variabel sementara yang akan menyimpan nilai setiap elemen dalam daftar adjacency i. Jika variabel netbor sama dengan titik j, berarti ada edge antara titik i dan j. Nah, karena edge-nya ada, jadi nilai connector diubah menjadi true seperti pada baris yang nomor 39. Nah, selanjutnya kita keluar dari looping karena sudah ditemukan bahwa titik terhubungnya sudah ada. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mita. Lalu selanjutnya di sini kita membuat fungsi BFS untuk melakukan pencarian breadth search dari simple start. Yaitu dengan menggunakan different boolean dengan pointer. Lalu ini bisa dikatakan sebagai untuk menandai yang sudah dipenuhi. Lalu selanjutnya kita melakukan looping untuk pada selanjutnya adalah sebagai inisialisasi semua vertex sebagai yang belum dipenuhi. Lalu pada baris ke-25 adalah ada Q dengan tipe data integer yaitu sebagai deklarasi amfian untuk BFS yang akan dipenuhi. Untuk baris 56 yaitu untuk menandai bahwa vertex sebagai sudah dipenuhi dengan hasil true bisa dikatakan sebagai barisnya sudah bertemu. Lalu selanjutnya kita memasukkan vertex start ke amfian dengan menggunakan Q+. Lalu selanjutnya cepat penulisan CBTS dimulai dari vertex dan kita keluarkan nilai dari start tersebut. Kemudian di sini ada while yaitu untuk melakukan looping BFS sampai Q kosong. Lalu untuk baris selanjutnya kita ambil vertex terdepan dari amfian. Lalu kita cetak vertex yang sedang dipenuhi. Setelah itu kita menggunakan Q-hop yaitu untuk menghapus vertex terdepan dari amfian. Untuk selanjutnya kita menggunakan looping melalui semua tetangga dari vertex sekarang. Lalu jika dengan tanda seru di awal, berarti itu tetangga belum bisa dikunjungi. Dan sebaliknya, tanda di baris selanjutnya itu ditandai tetangga sebagai sudah dikunjungi. Lalu kita menggunakan Q+ untuk memasukkan tetangga ke Q atau ke dalam aplikasi. Lalu selanjutnya kita cetak nulin setelah selesai melakukan pencarian. Lalu fungsi selanjutnya yaitu visualis graph, yaitu sebagai fungsi untuk memvisualisasikan graph. Pada baris ke-78 ini kita mencetak dulu untuk visualisasi graph dan selanjutnya akan melakukan looping. Terus setelah itu kita cepat kembali dan kita melakukan looping kembali, yaitu sebagai looping dari tetangga dari situs yang saat ini. Lalu selanjutnya kita cetak tetangga dari situs yang telah dikunjungi. Lalu akhir adalah cetak yang lain untuk setelah mengambilkan semua tetangga dari situs yang saat ini.
Untuk selanjutnya dia akan dibahas oleh Nis. Selanjutnya itu di main, fungsi utama dari program tempat eksekusi dimulai. Graph membuat objek graph dari kelas graph dengan 4 simpul. Ini kemungkinan menginisialisasi struktur graph dengan 4 simpul. Selanjutnya itu menambahkan sisi atau edge atau simpul 0 dan simpul 1 dalam graph. Kemudian menambahkan sisi antar simpul 0 dan simpul 2. Kemudian menambahkan sisi antara simpul 1 dan simpul 2. Menambahkan sisi antara simpul 2 dan simpul 0. Ini itu bisa menunjukkan bahwa graph berarah atau directed. Ya. Kemudian yang di line 95 itu menambahkan sisi antara simpul 2 dan simpul 3. Kemudian line yang 96 menambahkan loop diri atau self loop pada simpul 3. Pada simpul 3 yang berarti ada sisi dari simpul 3 ke dirinya sendiri. Kemudian ada print adjacency matrix, itu panggilan fungsi ini mencetak matriks ke tetanggaan adjacency matrix dari graph tersebut. Kemudian graph BFS itu melakukan pencarian lebar pertama BFS yang dimulai dari simpul 0. Kemudian ada visualize graph. Fungsi ini memvisualisasikan graph tersebut. Kemudian ada remove edge 1 2, menghapus sisi antara simpul 1 dan untuk menghapus untuk menghapus sisi antara simpul 1 dan simpul 2. Kemudian ada remove vertex, menghapus simpul 3 dari graph beserta semua sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Kemudian yang di line 107 itu untuk mencetak pesan yang menunjukkan bahwa sisi antara simpul 1 dan 2 serta simpul 3 telah dihapus. Kemudian ada lagi yang line ke berapa? 108 itu untuk memvisualisasikan graf lagi setelah dimodifikasi menunjukkan struktur yang telah diperbarui. Kemudian return to zero itu pengakhiran fungsi utama dan program dengan sukses. Dan berikut ini adalah output dari program sebelumnya yang telah kami buat. Next. Kesimpulannya adalah kode ini adalah titik awal yang baik untuk mempelajari tentang graf dan algoritma graf dalam C++. Dengan memahami konsep dasar yang dijelaskan dalam kode ini, kita dapat membangun aplikasi yang lebih kompleks dan lebih menarik. Next. Berikut adalah dokumentasi kami ketika melaksanakan ujian praktikum struktur data. Next. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.